Halo semuanya, balik lagi di channel horor paling bikin merinding. Tempat di mana cerita-cerita menyeramkan jadi teman begadang kalian. Jadi, siap-siap matiin lampu, pakai headset, dan pastiin kalian gak denger suara aneh pas lagi dengerin cerita ini. Karena malam ini, gue bakal bawain sebuah kisah yang sampai sekarang masih jadi bahan bisik-bisik warga di sebuah kota di ibu kota. Judulnya, Pocong Penunggu Rel Kereta Bintaro. Cerita dari narasumber bernama Reza. Umurnya 22 tahun, dia tinggal di daerah Bintaro, Jakarta Selatan. Reza bukan tipe orang yang percaya begitu saja sama hal-hal mistis. Maksudnya, si Reza tahu di luar sana banyak cerita horor, tapi Reza selalu nganggap itu sebagai bumbu kehidupan aja. Lucu sih kadang, lihat orang ketakutan cuma karena suara pintu bunyi sendiri atau bayangan lewat di pojok ruangan. Tapi semua berubah sejak si Reza ngalamin sendiri kejadian yang sampai sekarang masih bikin Reza susah tidur. Semua bermula dari kebiasaan kecil yang kelihatannya sepele, jalan kaki pulang malam. Jadi gini, si Reza punya sahabat namanya Rino. Mereka udah temenan dari SMA dan sekarang kebetulan kuliah di tempat yang sama, cuma beda jurusan. Mereka sama-sama hobi bikin konten YouTube, khususnya tentang hal-hal horor. Tapi ironisnya, waktu mereka bikin konten itu, sebenarnya mereka belum pernah ngalamin kejadian horor yang benar-benar nyata. Semua masih seputar katanya, konon, atau menurut cerita warga sekitar. Sampai suatu malam Jumat, si Reza mampir ke rumah Rino buat bantu dia edit video. Biasanya sih si Reza naik motor, tapi malam itu motor si Reza lagi di bengkel. Karena rumah dia cuma sekitar 1,5 kilometer dari rumah si Reza putusin buat jalan kaki. Jalanannya sih aman, tapi ada satu spot yang dari dulu katanya angker, rel kereta tua yang udah nggak aktif lagi. Dulu jalurnya dipakai buat pengangkutan barang dari stasiun kecil ke pelabuhan, tapi udah lama banget ditutup. Rel itu sekarang sepi banget, cuma beberapa orang lewat, itu pun biasanya siang hari. Malam jangan harap, bahkan ojol sekalipun bakal muter jauh daripada motong jalan lewat rel itu. Waktu si Reza mutusin buat lewat rel itu, awalnya nggak ada rasa takut sama sekali. Si Reza sambil dengerin musik pakai earphone, jalan santai. Angin malam lumayan adem, langit agak mendung tapi belum ada tanda-tanda hujan. Si Reza udah sering lewat situ, dan selama ini nggak pernah ada apa-apa. Tapi malam itu beda. Pas kaki si Reza mulai injek batu-batu kecil di sekitar rel, si Reza ngerasa udara tiba-tiba berubah. Bukan dingin yang biasa, tapi dingin yang nempel di kulit kayak hawa dari dalam kulkas. Angin berhenti, suara jangkrik yang tadinya rame juga hilang. Suasana jadi sunyi banget, kayak semua suara disedot keluar. Si Reza berhenti sebentar, ngelepas satu earphone buat pastiin. Tapi emang bener, sunyi. Gak ada suara motor, gak ada cicak, jangkrik, apalagi suara manusia. Cuma suara langkah kaki gue yang nyaring di atas batu-batu. Si Reza coba cuek dan lanjut jalan. Baru 5 langkah, tiba-tiba, teng! Suara lonceng. Suaranya pelan tapi jelas. Si Reza berhenti, mencoba dengerin lebih seksama. Suara itu kayak lonceng tua, sekali bunyi lalu hening lagi. Si Reza nengok kanan kiri, tapi kosong, gak ada siapa-siapa. Si Reza mikir, mungkin cuma suara benda jatuh dari rumah warga sekitar. Tapi rel itu jauh dari rumah penduduk. Sekelilingnya cuma semak belukar dan pohon-pohon kecil. Si Reza mulai merasa nggak enak, langkah si Reza jadi makin pelan. Setiap beberapa detik, si Reza nengok ke belakang, parno, tapi tetap maksa diri buat terus jalan. Si Reza pikir, makin lama si Reza diam di situ, makin aneh perasaannya. Dan pas si Reza jalan sedikit lebih jauh, sekitar 10 meter dari titik si Reza berhenti pertama tadi, mata gue ngeliat sesuatu di depan. Ada sosok putih berdiri di tengah rel. Awalnya si Reza pikir itu kain atau plastik yang nyangkut di pohon, tapi bentuknya tegak dan seperti manusia. Ukurannya pun gak masuk akal, lebih tinggi dari si Reza, mungkin sekitar 2 meter. Badannya kaku, diam, gak bergerak sedikit pun. Si Reza langsung mundur pelan, jantung Reza mulai berdetak gak karuan. Entah kenapa, walau bentuknya samar karena agak jauh, si Reza langsung tahu itu bukan manusia biasa. Kepalanya ditutup kain putih yang ikatannya longgar, sampai terlihat rambut hitam tipis keluar dari sela-selanya. Kainnya kotor, basah, dan meneteskan cairan ke tanah. Si Reza nggak tahu itu apa, lumpur atau darah, tapi baunya nyampe ke tempat si Reza berdiri. Bau busuk, kayak bangkai campur tanah becek.
Si Reza mau lari, tapi kaki si Reza kaku. Napas Reza pun sesak. Mata Reza nggak bisa lepas dari sosok itu. Tapi yang paling bikin bulu kuduk si Reza berdiri adalah ketika kepala sosok itu pelan-pelan miring ke kiri, seolah dia dengerin sesuatu. Dan dia ngelangkah maju. Tapi bukan langkah biasa, kakinya nggak kelihatan, tapi dia lompat kecil, khas pocong. Sekali, dua kali. Makin dekat, si Reza langsung lari sekenceng-kencengnya. Gak peduli sepatu si Reza copot satu, gak peduli kaki si Reza kebentur batu. Yang penting keluar dari rel itu. Si Reza berhasil nyampe ke jalan besar. Begitu kaki si Reza nginjak aspal, gue langsung ngerasa dunia kayak kembali normal. Suara jangkrik muncul lagi, lampu-lampu jalan terang kembali, dan udara dingin itu hilang. Si Reza berdiri beberapa menit sambil terengah-engah. Tangan gemeteran, baju basah kuyup sama keringat. Waktu si Reza nyampe rumah, si Reza langsung masuk tanpa ngomong apa-apa ke nyokap. Si Reza kunci pintu kamar, duduk di kasur, dan coba nenangin diri. Tapi yang bikin si Reza makin panik adalah ketika si Reza ngeliat ke arah jendela kamar, ada bekas lumpur di kaca. Bekas telapak tangan, tinggi, dan basah. Seolah ada yang nempelin tangan dari luar. Padahal kamar si Reza ada di lantai 2. Malam itu si Reza nggak bisa tidur. Si Reza duduk diam sampai subuh. Bahkan suara azan pun nggak ngasih rasa tenang kayak biasanya. Si Reza cuma bisa duduk, badan gemetar, dan kepala muter-muter mikirin satu hal. Apa yang sebenarnya si Reza lihat tadi malam? Besok paginya si Reza cerita ke Rino. Si Reza tunjukin bekas lumpur di jendela yang masih ada walau udah agak kering. Rino yang awalnya ketawa-tawa langsung diam. Dia bilang, "Lo yakin itu bukan ulah orang iseng?" Si Reza jawab, "Kalau orang iseng, mana mungkin bisa naik ke lantai 2 dan ninggalin bekas kayak gitu tengah malam." Rino akhirnya percaya, dan dengan modal nekat, dia ngajakin balik ke sana minggu depan buat uji nyali. Si Reza awalnya nolak, tapi rasa penasaran pelan-pelan ngalahin rasa takut si Reza. Kami berdua sepakat, minggu depan malam Jumat, kami bakal ke rel itu bareng. Bawa kamera, voice recorder, dan senter. Kami mau buktiin kalau apa yang si Reza lihat bukan halusinasi. Tapi waktu kami balik ke sana minggu depan, semuanya berubah jadi lebih gila dari yang kami bayangkan. Si Reza nggak pernah ngerasa waktu berjalan sepelan minggu itu. Setiap hari rasanya panjang banget. Selama seminggu penuh setelah kejadian itu, si Reza jadi waspada luar biasa. Kalau malam tiba, si Reza selalu pastiin jendela kamar ditutup rapat, pintu dikunci 2 kali, dan lampu kamar nggak pernah dimatiin. Tapi meskipun semua langkah pengamanan udah si Reza lakuin, rasa takut itu tetap nggak hilang. Setiap malam, si Reza mimpi buruk. Mimpi yang sama terus berulang. Si Reza berada di tengah rel tua sendirian. Sekeliling si Reza gelap gulita. Cuma ada cahaya lampu kereta tua dari kejauhan. Si Reza dengar suara peluit kereta uap dan lonceng yang berbunyi sekali. Teng. Lalu, si Reza lihat sosok pocong itu berdiri diam beberapa meter di depan si Reza. Matanya hitam pekat, dan setiap kali si Reza mencoba lari, tubuh si Reza kayak terpaku, nggak bisa gerak. Dan selalu saat dia udah tinggal selangkah lagi dari si Reza langsung kebangun dengan napas ngos-ngosan. Si Reza cerita ke Rino soal itu, dan ternyata dia juga ngalamin hal yang hampir sama. Bedanya, dalam mimpi dia lagi berdiri di peron stasiun tua yang gelap, tapi keretanya nggak datang-datang. Yang datang malah pocong tinggi yang duduk di kursi tunggu. Mukanya membusuk, matanya kosong, dan terus-terusan bilang, "Naik, naik." Mereka berdua mulai mikir, jangan-jangan ini bukan cuma mimpi. Jangan-jangan ini cara si pocong buat nempel ke kita. Tapi karena kami berdua sama-sama keras kepala, rasa penasaran itu tetap lebih besar daripada takut. Jadi ya udah, malam Jumat berikutnya kami siapin semuanya buat balik ke rel itu. Mereka bawa 2 kamera, satu buat rekam video, satu buat night vision. Bawa voice recorder, senter besar, dan bahkan 1 kantong garam yang dikasih Ibu Rino buat jaga-jaga. Nggak tahu bakal berguna atau enggak, tapi katanya biar nggak diganggu makhluk halus. Ibu Rino sebenarnya nggak setuju sama rencana ini.
Tapi karena Rino bilang dia cuma mau ambil footage sebentar dan gak ngapa-ngapain, akhirnya diizinin juga. Jam 10 malam, mereka jalan kaki menuju lokasi rel. Suasananya sunyi, sama kayak sebelumnya. Tapi entah kenapa, malam itu hawa yang si Reza rasain jauh lebih berat. Angin malam kayak berhenti bergerak pas mereka udah dekat rel. Daun-daun pohon diam, bahkan suara motor dari jalan raya pun gak kedengeran. Kayak masuk ke dunia lain. Mereka nyalain kamera dan mulai merekam. Si Reza pegang senter dan Rino pegang kamera night vision. Mereka berdiri di atas rel yang sekarang udah ditutupi rumput liar di beberapa bagian. Batu-batu kecil masih kelihatan dan jejak-jejak rel tua itu mengarah lurus ke hutan kecil di ujung sana. Si Reza sempat merindih lihat ke arah sana. Karena dari jauh, rel itu kayak langsung masuk ke dalam kegelapan. Mereka mulai syuting pembukaan. Si Reza buka dengan perkenalan biasa. Halo guys, malam ini gue dan Rino lagi ada di rel kereta tua Bintaro. Tempat ini dikenal angker, bahkan katanya dihuni oleh sosok pocong tinggi yang suka muncul setelah tengah malam. Kami di sini mau buktiin apa benar cerita itu nyata atau cuma mitos. Si Reza mencoba terdengar santai, tapi sebenarnya tangan si Reza dingin. Suara si Reza pun sempat bergetar. Rino juga kelihatan agak gugup, walaupun dia berusaha tetap fokus ke kamera. Mereka jalan pelan mengikuti rel, sekitar 50 meter ke dalam. Di situ ada jembatan kecil yang dulu dipakai kereta melintasi parit. Sekarang paritnya kering dan penuh semak-semak liar. Disinilah tempat yang katanya paling sering muncul gangguan. Mereka berhenti di atas jembatan itu. Rino naruh kamera di tripod dan mengarahkan ke rel. Sementara itu, si Reza duduk di pinggir jembatan, memegang voice recorder dan mulai membaca pertanyaan kayak yang biasa dilakukan saat uji nyali. Kalau ada sosok yang menghuni tempat ini, kami nggak niat ganggu. Kami cuma pengen tahu, apa benar tempat ini dihuni sosok pocong seperti cerita warga. Nggak ada jawaban, tapi suara jangkrik yang tadinya masih ada, tiba-tiba hilang. Si Reza dan Rino saling pandang. Udara di sekitar kami mulai dingin, dan perlahan kabut tipis muncul dari semak-semak. Tiba-tiba, senter si Reza mulai redup. Si Reza pukul-pukul sedikit, tapi malah mati total. Lo bawa baterai cadangan, bisik Rino. Bawa sih, tapi di tas, tunggu bentar. Pas si Reza nunduk buka tas, tiba-tiba kamera Rino ngeluarin suara aneh. Kresek, kresek, kayak suara kaset rusak. Layarnya nge-glitch, gambar goyang, lalu muncul siluet putih melintas cepat di sisi kiri layar. Apa itu? Suara Rino agak tinggi nadanya. Mereka langsung lihat ke arah kiri, kosong. Tapi di antara semak-semak, ada satu pohon yang daunnya goyang pelan, padahal angin gak ada. Dan lalu, teng! Suara lonceng tua itu terdengar lagi, jelas, dekat. Mereka langsung panik. Rino narik kamera, si Reza buru-buru masukin senter mati ke tas, dan kami mulai jalan cepat mundur ke arah semula. Tapi pas mereka balik badan, mereka lihat cahaya kuning redup dari kejauhan. Cahaya itu datang dari arah rel yang menurun ke arah stasiun tua, seperti lampu depan kereta uap. Tapi rel itu kan udah puluhan tahun gak aktif, mana mungkin ada kereta. Lampunya makin terang, dan dari balik kabut tipis muncul siluet pocong tinggi berdiri diam. Kain kafannya panjang menyeret tanah. Dari jarak itu, kami bisa lihat jelas wajahnya bolong, kayak sebagian tengkoraknya kelihatan, matanya kosong, dan mulutnya sobek ke samping. Bau busuk menyebar cepat, bikin kami mual. Rino langsung lari duluan. Kamera masih nyala, dan dari rekaman itu yang berhasil kami simpan sebagian kecil, terdengar suara langkah kaki mereka dan Rino teriak, "Lari, Res!" Si Reza juga lari, tapi kaki si Reza sempat tersandung batu rel, bikin si Reza jatuh. Lutut si Reza lecet, tapi si Reza langsung bangkit lagi. Pas si Reza nengok ke belakang, pocong itu nggak berdiri diam lagi. Dia ngelompat ke arah si Reza, tapi lompatannya tinggi dan jauh, kayak melayang. Sekali lompat bisa hampir 5 meter. Si Reza teriak sekeras-kerasnya, bangkit dan lari sekenceng-kencengnya. Si Reza dan Rino baru berhenti setelah keluar dari area rel sampai nyampe jalan besar yang ramai. Kami duduk di trotoar,
ngos-ngosan, gak percaya sama apa yang baru aja terjadi. Kamera Rino ternyata mati saat mereka lari, tapi beberapa detik footage terakhir masih tersimpan. Di situ terlihat jelas sosok putih tinggi melayang di kejauhan, dengan suara lonceng berbunyi sekali sebelum video terputus. Mereka pulang malam itu dalam kondisi masih gemetaran, dan ternyata gangguan dari pocong itu nggak berhenti di sana. Sejak malam itu, hidup si Reza berubah total. Tidur udah nggak tenang lagi, makan pun rasanya hambar. Bayang-bayang sosok pocong itu masih jelas di kepalanya. Setiap dia merem, yang muncul bukan mimpi indah, tapi wajah pucat dengan mata kosong yang terus menatapnya dari balik kain kafan kusam itu. Dia udah coba cerita ke orang rumah, tapi yang ada malah dianggap stres karena kurang tidur. "Mas, mungkin kamu kebanyakan mikir," kata ibunya sambil nyodorin air doa. Tapi si Reza tahu, ini bukan cuma soal kelelahan, ada yang lebih dari itu. Ada sesuatu yang ikut sama dia. Sejak kejadian di rel kereta malam itu, tiap tengah malam selalu ada suara aneh dari arah jendela kamarnya. Suara goresan pelan, kayak ada yang nyakar kaca dari luar. Tapi pas dilihat, nggak ada apa-apa. Cuma angin malam yang dinginnya kayak nusuk tulang. Anehnya, suara itu selalu muncul tepat jam 12 malam. Nggak lebih, nggak kurang. Awalnya, si Reza cuma tutup kuping, pura-pura nggak dengar. Tapi lama-lama, dia mulai merasa kayak ada yang ngeliatin dia dari pojok kamar. Waktu itu dia lagi main HP, lampu udah dimatiin. Sambil rebahan, matanya refleks nengok ke pojok ruangan. Dan dia lihat kayak ada bayangan putih berdiri diam. Bukan bayangan biasa, ini tinggi, bungkus kain, dan diam 1000 bahasa. Si Reza lompat dari kasur, langsung nyalain lampu. Kosong, nggak ada siapa-siapa. Tapi jantungnya deg-degan gak karuan. Peluh dingin netes dari pelipisnya. Mulutnya komat kamit baca doa seadanya. Dan entah kenapa, tiba-tiba dia keingat satu hal, si Tony. Sejak kejadian di rel itu, mereka nggak pernah komunikasi. Si Reza jadi penasaran, gimana kabarnya Rino? Jangan-jangan dia juga ngalamin hal yang sama. Besoknya, si Reza langsung ke rumah Rino. Tapi pas sampai, suasananya sepi. Halaman rumahnya penuh daun kering, kayak udah lama nggak dibersihin. Pintu rumah diketok berkali-kali, tapi nggak ada jawaban. Tetangga bilang, Rino udah 2 hari nggak kelihatan keluar rumah. Dengan perasaan nggak enak, si Reza nelpon Rino. Nada sambung masuk, tapi nggak diangkat. Baru setelah 5 menit, Rino bales lewat chat singkat. "Jangan hubungin gue lagi," dia marah. Si Reza langsung merinding, siapa dia yang dimaksud Rino? Hari-hari selanjutnya makin aneh. Setiap lewat rel Bintaro, bahkan dari kejauhan, si Reza selalu ngerasa sesek. Kayak ada yang nempel di punggungnya, berat, dan mundur, dan lenyap ke balik kabut. Bunga di rel itu tiba-tiba berguguran sendiri, padahal nggak ada angin. Mbah Karso mengangguk pelan. Dia udah pergi, tapi jangan pernah balik ke sini lagi. Dan jangan ceritain tempat ini sembarangan, karena dia nggak suka jadi tontonan. Si Reza akhirnya bisa tidur nyenyak malam itu. Tapi kejadian itu jadi pelajaran penting buat dia. Nggak semua tempat bisa dijadiin konten. Kadang, ada cerita-cerita yang harus dibiarkan tetap jadi misteri. Karena ketika kita nekat membuka yang tersembunyi, bisa aja yang tersembunyi itu malah ngikutin kita pulang. Dan soal Rino, sampai sekarang nggak ada kabarnya. Chat nggak di